alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita kembali menyampaikan perkembangan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi yang telah memasuki hari ke-57 operasional haji dan hari ke-15 fase pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi. Sampai dengan hari ini, Selasa 16 Juni 2026, proses pemulangan jemaah haji Indonesia terus berlangsung dengan lancar dan terkendali. Hingga hari ke-15 ini, sebanyak 261 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah dengan jumlah 101.391 jemaah dan 1.042 petugas. Jadi dengan total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan menuju ke Indonesia mencapai 102.433 orang. Sementara itu, sebanyak 253 kloter telah tiba di tanah air dengan jumlah 98.487 jemaah dan 1.010 petugas. Jadi total kedatangan jemaah dan petugas haji Indonesia yang telah berada di berbagai embarkasi mencapai 99.497 orang. Kami juga kemudian memantau pergerakan jemaah gelombang 2 dari Mekah menuju ke Madinah yang hingga hari ini telah diberangkatkan sebanyak 157 kloter yang terdiri atas 60.242 jemaah dan 628 petugas. Jadi dengan demikian, total jemaah dan petugas yang telah tiba di Madinah mencapai 60.870 orang. Adapun pemantauan kami terkait dengan jemaah haji khusus yang telah kembali ke Indonesia sampai dengan hari ini berjumlah 15.802 orang yang terdiri atas 15.066 jemaah dan 736 petugas. Bapak Ibu yang kami hormati, kami juga ingin menyampaikan bahwa hari ini menjadi momentum penting dalam fase pemulangan jemaah haji Indonesia. Setelah seluruh rangkaian pemulangan jemaah gelombang pertama melalui Bandara Jeddah selesai dilaksanakan, jadi mulai hari ini operasional kepulangan memasuki tahapan baru dengan dimulainya penerbangan perdana jemaah gelombang 2 dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah menuju. Fase ini menandai berlanjutnya layanan pemulangan yang kini berpusat di kota Madinah, di mana Kementerian Haji dan seluruh petugas haji Indonesia terus memastikan seluruh layanan berjalan optimal mulai dari akomodasi, transportasi, konsumsi, layanan kesehatan, bahkan hingga keberangkatan dari bandara agar jemaah kemudian dapat kembali pulang ke tanah air dengan aman, nyaman, dan tentunya sehat walafiat. Kami menghimbau seluruh jemaah yang saat ini berada di Madinah agar memberikan perhatian khusus terhadap dokumen perjalanan, utamanya paspor. Jadi pastikan bahwa paspor Anda tersimpan dengan baik, tidak tertinggal dan mudah diakses saat dibutuhkan selama proses kepulangan. Karena paspor merupakan dokumen utama yang harus dijaga hingga jemaah tiba kembali di Indonesia. Kami juga mengajak seluruh jemaah untuk terus menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan perjalanan pulang karena membutuhkan kondisi fisik yang prima tentunya. Karena itu jemaah diharapkan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan-makanan bergizi, memperbanyak minum air putih serta menghindari aktivitas yang tentunya dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Kami kembali mengingatkan kepada seluruh jemaah agar tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Sekali lagi, tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi maupun koper kabin, karena air zam-zam akan diberikan kepada jemaah di tanah air sesuai mekanisme yang telah ditetapkan di setiap embarkasi. Kepatuhan terhadap aturan ini akan membantu memperlancar proses pemeriksaan keamanan penerbangan, tentunya menghindari pembongkaran bagasi serta mempercepat proses keberangkatan di bandara. Kami akan mengajak juga seluruh jemaah untuk terus memelihara semangat kepedulian dan saling membantu ya antar sesama jemaah, terutama kepada jemaah yang lanjut usia, jemaah yang berkebutuhan khusus maupun mereka yang memerlukan pendampingan selama proses kepulangan. Jadi nilai-nilai kebersamaan ukhuwah yang telah terbangun selama di tanah suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan tanah suci saja, tapi kemabruran haji harus
terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sesama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat. Itulah yang kemudian menjadi bagian ikhtiar bersama untuk mewujudkan sukses peradaban dan keadaban, yaitu ketika nilai-nilai haji tidak hanya membentuk kesalehan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama dan memperkuat persatuan dan menebar kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat.